Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam, angkatan 2017. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian bantuan hukum. Prosedur pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi A. Berbadan hukum, B. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, C. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, D. Memiliki pengurus, E. Memiliki program bantuan hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pengajuan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melampirkan A. Fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. B. Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum. C. Dokumen yang berkenaan dengan perkara. D. Surat kuasa jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Jika hal dalam pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. A. Kartu jaminan kesehatan masyarakat, B. Kartu bantuan langsung tunai, C. Kartu keluarga sejahtera, D. Kartu beras miskin, E. Kartu Indonesia Pintar, F. Kartu Indonesia Sehat, G. Kartu perlindungan sosial, H. Dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya, I. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi A. Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan. B. Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan. C. Kepala rumah tahanan negara jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin. D. Kepala lembaga pemasyarakatan jika penerima bantuan hukum adalah narapidana miskin. E. Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lain harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi bantuan hukum. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat, dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Larangan.
Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.